5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Pada hari jadi sekolah Siti diadakan karnaval pakaian adat. Karnaval ini diikuti semua warga sekolah yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda. Di antaranya ada pakaian adat Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Betawi. Sungguh indah keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita ini semakin bangga loh terhadap tanah air kita yaitu Indonesia. Siti dan teman-temannya telah menunjukkan salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat yaitu keanekaragaman pakaian adat daerah adik-adik. Nah, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia itu sangat beragam. Karakteristik pakaian adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia bukan penghalang masyarakat antar daerah untuk bersatu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena pakaian adat daerah ini menjadi akar budaya nasional. Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional adik-adik. Nah, keberagaman karakteristik pakaian adat daerah telah memperkaya khasanah budaya nasional sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah itu meliputi rumah adat daerah, pakaian adat daerah, yaitu di Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di Taman Mini Indonesia Indah ini banyak sekali miniatur ya adik-adik ya, dari semua daerah yang ada di Indonesia. Dari rumah adatnya, lalu dari pakaian adatnya itu juga ada adik-adik. Adik-adik, itulah contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Nah, masih banyak contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Apa sajakah itu? Nah, adik-adik, di sini di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu tentunya banyak keberagaman karakteristik individu. Coba adik-adik tuliskan ragam karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu dan tuliskan pula manfaat keberagaman karakteristik di tempat tinggal kalian masing-masing. Jadi adik-adik, kalian bisa membuat tabel seperti ini. Misalnya keberagaman karakteristiknya itu adalah individu di tempat tinggal, misalnya usia, jenis kelamin, kegemaran,
sifat dan fisiknya. Nah, itu keberagaman usia, mungkin ada yang muda, ada yang tua, ada yang remaja dan sebagainya. Lalu jenis kelaminnya, kegemarannya atau hobinya, sifatnya dan ciri-ciri fisiknya. Nah, manfaatnya apa dengan kita mengetahui keberagaman karakteristik individu di tempat tinggal kita? Nah, di sini manfaatnya kita bisa saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Adik-adik, dalam masyarakat tidak jarang keberagaman karakteristik ini dijadikan sumber masalah sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya masalah sering timbul akibat ulah dari pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu adik-adik, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk toleransi serta persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat dalam cerita fiksi mencerminkan tokoh antagonis. Nah, masihkah ingat kalian tentang tokoh antagonis ini? Siapa pula tokoh utama atau tokoh pembantu pada sebuah cerita fiksi? Adik-adik, jelaskan apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat dalam suatu cerita. Biasanya dia akan menimbulkan konflik atau masalah di tokoh utamanya. Jelaskan yang dimaksud dengan tokoh utama. Nah, tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Biasanya akan ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita tersebut. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tokoh pembantu dan tokoh tambahan adik-adik. Tokoh pembantu atau tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Tokoh ini biasanya hanya untuk menghidupkan cerita atau hanya sekedar pemanis cerita. Apakah lawan dari sikap antagonis? Nah, lawan dari sikap antagonis itu adalah sifat protagonis. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sikap lawan antagonis tadi. Nah, sifat lawan antagonis tadi kan adalah protagonis. Nah, protagonis itu adalah sifat yang baik hati, sikap yang baik hati adik-adik. Nah, di sini ada cerita fiksi yang berjudul Kendi Emas dan Ular. Mari adik-adik kita simak bersama-sama cerita berikut ini ya. Alkisah hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya ini sangat merindukan anak, tetapi Tuhan mentakdirkan mereka tidak memiliki anak. Secara ekonomi, kedua petani sederhana itu jauh dari layak, sangat miskin sekali. Namun semangat untuk bekerja mereka itu sangat luar biasa. Ya Tuhan, turunkan kepada kami rezeki dari langit. Kami ingin hidup layak, pinta Pak Petani dengan nada berharap. Setelah berdoa di rumah, ia pun bergegas ke ladang. Walau itu adalah ladangnya orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup adik-adik. Nah, sang istri kadang ke sawah membantu dan kadang di rumah. Apa itu? Kok ada benda jatuh dari langit? Pak Petani itu kaget karena melihat sebuah benda jatuh ke sawah yang tak jauh dari posisinya mencangkul. Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain adik-adik. Benda apa ya? Kok aneh? Tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu yang ternyata jatuh di antara padi di sawah. Ternyata adik-adik benda itu adalah sebuah kendi. Kendi itu tidak pecah karena jatuh di lumpur sawah. Pak Tani berusaha memeriksa isi kendinya. Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas. Pekik petani itu kaget, bukan kepalang. Ia mengintip dari lubang kendi dan memang benar ada beberapa keping logam emas murni.
Hati nuraninya bertempur adik-adik, antara diambil atau dibiarkan saja. Ini kan ladang majikanku, apapun yang ada di ladangnya adalah miliknya. Aku tak akan mencuri sesuatu yang bukan hakku, ujar petani itu sambil memegang kendi tanah liat yang berisi emas koin murni itu. Pak Tani berhati baik. Ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu. Pak Tani lalu membiarkan kendi pada posisi semula di pojok sawah. Ia pun melanjutkan pekerjaannya bercocok tanam di sawah itu adik-adik. Ketika sampai di rumah, Pak Tani ini menceritakan pengalaman anehnya saat berada di sawah. Istrinya terkejut dan agak marah karena menilai suaminya itu manusia terbodoh di dunia. Kenapa bapak tak ambil saja kendi berisi koin emas itu? Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun alasannya, tidak boleh kita ambil. Itu bukan milik kita. Nasihat suaminya yang memang sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Diam-diam ada seorang ibu yang kebetulan mendengar percakapan petani itu dari bilik dinding rumah. Dan sang ibu itu sangat tertarik adik-adik untuk mengambil kendi di sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya ke sawah, tempat biasanya Pak Petani itu bekerja. Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu. Pasti masih ada di ladang. Mumpung belum banyak orang tahu, kan kita bisa langsung kaya Pak. Iya juga ya, ayo, mumpung bulan purnama, pasti tak terlalu gelap di sawah. Bapak bawa senter juga, ujarnya sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu adik-adik. Nah, sepanjang perjalanan, pasangan suami istri yang terkenal rakus itu tertawa dan berkhayal. Kelak ketika menemukan kendi berisi tumpukan koin emas itu, ia bisa membeli sawah, rumah, dan dapat uang banyak. Nafsu duniawinya sudah menguasainya adik-adik. Di mana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin bisa kita telusuri, apalagi malam hari. Yang saya dengar tadi katanya tak jauh dari pohon beringin Pak, pas di pokok sawah. Tapi itu kan dekat dengan kuburan ya Pak, ujar istrinya agak ketakutan. Tenang saja Bu, kan ada Bapak. Ayo kita ambil bersama. Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya Pak Petani berhati iri dan serakah itu menemukannya adik-adik. Bu, ini kendinya. Ayo kita pergi dari sini. Kita buka di rumah, sarannya pada sang petani. Keduanya pun bersorak kegirangan. Tak terasa sampailah ia di rumahnya. Tetapi hari sudah sangat larut. Karena tak sabar dan terbakar rasa penasaran, akhirnya kedua petani serakah itu membalikkan kendi itu. Dan apa yang keluar dari kendi itu adik-adik? Hah? Kok isinya ular berbisa? Teriak mereka. Keduanya sangat kecewa dan sangat marah. Mereka capek ke sawah dan telah mencari di sana. Mereka hanya menemukan kendi berisi ular berbisa. Kita ditipu Pak sama mereka. Ayo Pak, tutup lagi kendi itu dan taruh di depan pintu mereka. Pasti besok mereka akan buka, usul sang istri yang juga sangat marah dan terbakar balas dendam adik-adik. Singkat cerita, suami istri yang dengki itu menaruh kendinya di depan pintu dengan harapan akan dipatuk ular berbisa. Dan keduanya pergi dengan perasaan penuh kedengkian. Pagi harinya, Pak Petani yang berhati bersih itu kaget karena menemukan kendi di depan pintu rumahnya. Karena merasa berada di rumahnya sendiri, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. Ibu, saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu di depan pintu rumah. Ayo kita periksa bersama. Aneh ya Pak, kok tiba-tiba saja kendi yang berada di sawah itu ada di depan rumah? Jangan-jangan malaikat yang mengantarkannya.
Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik hati itu. Isi kendi bukan hanya koin emas saja, tetapi sudah ada beberapa berlian besar dan indah adik-adik. Sejak saat itu pasangan suami istri itu hidup layak dan berkecukupan. Namun mereka tetap baik hati. Ini tadi ya adik-adik ya, cerita tentang kendi dan ular. Adik-adik, siapakah tokoh utama dalam cerita kendi emas dan ular? Ya, tokoh utamanya adalah Pak Tani dan Bu Tani tadi ya. Nah, di sini siapakah tokoh pembantunya adik-adik dalam cerita kendi emas dan ular tadi? Nah, tokoh pembantu atau tokoh tambahannya itu istri Pak Petani, ibu tetangganya, dan suaminya. Siapakah yang menjadi tokoh antagonis? Nah, yang menjadi tokoh antagonis adalah ibu tetangganya petani ini dan suaminya adik-adik. Mengapa tokoh pada jawaban nomor sebelumnya disebut tokoh antagonis? Nah, karena sifat tokohnya itu jahat, maka itu termasuk dalam tokoh antagonis. Sikap apakah yang tercermin pada tokoh utama dalam cerita kendi emas dan ular tadi adik-adik? Nah, sifat yang tercermin dalam cerita kendi emas dan ular tadi ya pada tokoh utamanya itu adalah baik, tidak mau memiliki barang atau benda yang bukan haknya adik-adik. Adik-adik, kamu hendaknya mengambil hikmah ya dari cerita kendi emas dan ular tadi. Kamu harus berprasangka baik kepada teman. Jadikan setiap keadaan, entah itu keadaan baik atau buruk, sebagai penyemangat menuju impian kita. Tuhan sangat suka orang baik dan Tuhan akan memberikan yang terbaik juga, walaupun dari tangan-tangan orang jahat. Nah, adik-adik, di sini kalian akan diberi tugas untuk membuat gambar ya. Siapkan alat dan bahan untuk menggambar. Ada kertas, bisa kertas gambar ya adik-adik, bisa kertas HVS, pensil, lalu penghapus dan pensil warna bisa, krayon juga bisa. Nah, adik-adik, buatlah sketsa gambar kendi nih ya. Sketsa gambar kendinya seperti ini menggunakan pensil ya. Lalu kalian memperjelas gambar sketsanya. Yang diperjelas adalah garis-garis yang di pinggirnya, pembentuk gambarnya adik-adik. Setelah itu kalian hapus nih garis pembantunya ya. Untuk sketsanya tadi kan kita ada garis bantu. Nah, kalian bisa bentuk kendi seperti ini adik-adik. Coba ya kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing. Nah, kamu telah memahami langkah-langkah menggambar benda 3 dimensi. Sekarang tugas adik-adik adalah membuat gambar benda 3 dimensi yang berupa lingkungan tempat tinggal kalian. Dapat berupa rumah, pepohonan, lalu dapat berupa binatang ya, sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.